Yonatan. Yang kelima Yosef Petrus Iba. Oke, pada pagi hari ini kita mulai pelajaran kita tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, di sini ibu membacakan cerita, nanti ada pertanyaan, adik-adik menjawab. Fokus semuanya fokus. Sudah makan sarapan pagi belum tadi? Sudah. Baca pohon apel yang lurus. Simak baik-baik ini cerita. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Lalu anak itu menjawab, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Kamu telah memotong cabang. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Lalu pohon itu menjawab, kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang berjalannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel itu. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat, jawab anak laki-laki itu. Lalu beristirahatlah anak itu di sisa batang pohon tua. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersama dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka bersama lagi. Sudah dengar ceritanya dengan baik-baik? Ya. Sekarang adik-adik dengan mendengar cerita tadi, ibu bertanya lalu adik-adik menjawab. Harus berani menjawab. Apapun yang adik-adik tahu, adik-adik katakan saja. Jika tidak, berani saja untuk mengatakan jika salah, ibu dan teman lain akan memperbaiki. Sekarang ibu tanya, siapa teman dari pohon apel tersebut? Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman? Senang. Apalagi? Bahagia. Apalagi? Gembira. Apalagi adik? Diam. Rasa diam. Apalagi adik? Bersyukur. Harus ada rasa bersyukur anak pertemanan. Misalnya adik A dan adik B berteman, harus punya rasa syukur. Jadi kita harus punya rasa syukur bahwa Tuhan sudah menghadirkan teman-teman yang baik untuk kita. Sekarang apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel diberikan apa? Cabangnya. Untuk apa pohon apel memberikan cabangnya? Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena dia tidak mengunjungi pohon apel yang lama. Ya, karena laki-laki tidak mengunjungi pohon apel. Apa lagi? Dia merasa kesepian. Dia merasa kesepian akibat tadi
temannya itu tidak datang mengunjungi dia, misalnya adiknya sakit toh, jadi dia lagi menunggu tempat temannya ini datang mengunjung, tapi tidak datang mengunjung, pasti dia akan merasa sedih, gundah. Jadi harus jika teman sakit harus pergi berkunjung ke teman, berbagi kebaikan, gitu ya. Yang dilakukan itu ya, itu rasanya. Selanjutnya di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Apa yang membuat pohon apel menangis? Karena dia sudah jawaban lain daripada itu apa? Selain daripada itu apa? Tadi simak cerita di akhir itu, pohon apel dan pria tua itu sudah sama-sama tua toh? Akhirnya pria itu datang mengunjungi pohon apel. Apa yang membuat pohon itu menangis? Terharu kenapa? Karena dia mengunjungi pohon apel. Iya, karena setelah sekian lama pria tua itu datang mengunjungi pohon apel. Jadi dia rasa terharu, dia bahagia, dia bersyukur bahwa akhirnya dia dapat menghabiskan waktu bersama si pria itu. Jadi ibu katakan kesimpulan yang kita ambil dari cerita ini apa ya? Menurut adik-adik kesimpulan dari cerita ini apa? Dari cerita yang telah kita simak ini apa? Pada akhirnya kita harus apa dengan sesama teman kita harus apa? Syukur. Selain rasa syukur apa lagi? Ada yang bilang senang, bahagia. Jadi ingat ya, antar sesama persahabatan, pertemanan tidak boleh ada pengkhianatan. Harus bersama-sama terus. Walaupun misalnya si A sudah pindah ke kota lain, tapi harus tetap di tengah. Hubungan itu harus tetap dijaga agar baik. Setibanya A dari luar kota datang ke sini, kembali ke kampung halaman ini, ini tetap berhubungan baik dengan teman yang satu dan teman yang lain. Jadi pulang dari sini tuh kalau ada teman kita harus baik dengan temannya, kita harus baik, kita harus banyak berbuat kebaikan, terus saling jujur. Kalau tiba-tiba punya teman yang mungkin sikapnya agak egois, marah. Selain dari marah, egois, mementingkan diri sendiri. Sama egois, kita harus memberikan pengertian teman itu tidak boleh egois. Kita itu harus saling berpengertian supaya kita punya hubungan pertemanan, persahabatan berjalin dengan baik. Ingat ya, ibu punya pesan, pulang dari sini kita jangankan di sekolah, kita sampai keluar di lingkungan tempat tinggal kita semua harus baik dengan teman. Saya baik dengan teman, baik juga dengan orang-orang lain, orang-orang sekitar tinggal kita. Harus saling menghormati, saling membantu. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Kalau dia orang yang begitu atau nenek-nenek di sini sering nenek berkebun toh, harus pagi-pagi pas di sekolah sebelum walaupun kita kayak nenek kita saling berdoa, kita sapa dulu, kita bilang oma, opa, selamat pagi, kami ke sekolah dulu. Setelah pulang sekolah juga kita ketemu orang, tante, adik-adik, kakak yang di SMP, kita lewat terus kita sapa, halo kakak, halo adik-adik, misi, gitu ya. Sekarang kita lanjut materi kedua ya. Sekarang ibu melihat satu orang juga menceritakan tentang dia punya pengalaman pribadi bersama sahabatnya. Dari misalnya bermain di sekolah atau bermain di lingkungan ya. Satu orang. Itu ada yang ceritakan pengalaman. Nanti ibu juga ceritakan pengalaman. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus ditanya. Beri satu orang atau ibu duluan. Ibu bercerita sedikit tentang pengalaman ibu dulu pertama kali di sekolah SMA Negeri 1 dan nanti sekolah SMA Negeri 1 tahu tak? Ibu punya banyak teman-teman di dalam kelas. Ibu juga punya sahabat. Ibu punya sahabat yang pertama namanya Ibu Bubut, yang kedua Putra, yang ketiga ada
dekat dengan mereka 3 dari sekian 32 siswa, ibu lebih dekat dengan mereka. Ibu lebih dekat dengan mereka. Tetapi pada masa sekolah itu ada cerita di mana ibu itu sulit bergaul, itu hanya berteman dengan ibu dari SD sampai SMA. Terus ada perasaan di mana ibu bahwa kalau ibu hanya berteman dengan ibu itu tidak mungkin toh, tidak bisa toh, ibu harus punya banyak teman. Mulai dari situ ibu mulai pelan-pelan berusaha mencari teman. Jadi di saat ibu tamat SMA, ibu mulai bertemu dengan teman-teman baru, ibu mulai mengalami pengalaman baru. Ada teman-teman dari berbagai macam kota, ibu punya teman ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta. Kebetulan ibu orang Indonesia, tapi ibu tuh lagi bisa kecil. Ibu punya banyak teman dari Flores Timur semua banyak, dari luar NTT juga banyak. Dalam pengalaman pertemanan ibu pasti kita akan bertemu dengan teman yang mungkin sikap dan karakternya itu tidak membuat kita nyaman. Bagaimana ya supaya kita bisa menjaga pertemanan itu supaya yaitu keterbukaan, kita sudah komunikasi dengan baik. Misalnya nih, ibu contoh, ini ibu punya teman Putra, ini ibu punya teman Puput, ini ibu punya teman Kicon dan ibu teman lainnya. Ketika ibu teman Putra ini juga orang yang aktif sekali, kayak nyaman berteman dengan teman ibu kita gimana ya? Tapi ibu juga tidak boleh egois itu apa tadi kita ibu bilang memikirkan diri sendiri. Egois itu memikirkan diri sendiri. Jadi kalau ibu egois nanti menyakiti perasaan teman ibu punya toh. Jadi ibu harus jujur begini. Ibu tidak bisa, saya tidak bisa kalau berteman dengan ibu terlalu aktif. Terus nanti sikap itu akan melukai putra punya hati toh, perasaan toh. Jadi baik buruknya ibu harus menerima karena dia sudah menjadi teman dekat ibu. Sama halnya dengan Puput terlalu pendiam. Bagaimana ya caranya supaya Puput punya komunikasi ini terbangun dengan baik kan dengan ibu toh. Jadi jangan Puput jangan terlalu diam-diam dengan saya ya, harus jujur seperti itu. Sama halnya dengan adik-adik. Kalau misalnya adik yang ini ekstrovert, yang ini ekstrovert itu terbuka, dia itu bisa menerima dengan mudah pertemanan dan sosialnya itu bagus. Kalau introvert itu misalnya ini pendiam, sulit menjalin komunikasi dengan teman, jadi sulit mendapatkan teman. Tapi jika dia bertemu dengan adik-adik yang setia, terus menjalin komunikasinya dengan baik, akhirnya pertemanan itu terjaga. Jadi yang ibu mau tanya dari sikap-sikap teman-teman ibu yang tadi ibu sudah bilang itu kira-kira tindakan ibu untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman ibu itu sudah benar, sudah betul, sudah baik atau tidak? Ya, sudah tahu karena ibu berusaha untuk membangun komunikasi antar sesama teman itu harus menjalin komunikasi. Tapi komunikasi kita berusaha untuk tidak melukai dia punya perasaan, dia punya hati. Karena kata namanya manusia itu punya perasaan dan punya hati. Kalau ada yang mau jujur dengan teman ini, mungkin teman ini sikapnya apa yang baik, ada tidak boleh. Teman, sikap teman tadi kurang baik saja tidak boleh jadi. Itu harus kami teman. Ada yang mau saya sampaikan. Terus nanya kenapa? Baru jujur toh. Teman misalnya ini teman suka marah-marah. Sikap teman itu suka teman tidak boleh marah-marah. Kita kalau berteman tuh kita kalau ngomong dengan sama teman tuh kita harus pakai nada yang lembut, yang murah hati ya. Mengerti toh? Nah sekarang kita minta satu orang cerita dia punya pengalaman pertemanan. Di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumah. Satu orang ini sedang oleh ini ibu lihat dari minta cerita adik punya pengalaman pertemanan. Semuanya fokus ya kita teman sekarang sedang menceritakan dia punya pengalaman pertemanan di mana. Nah, pengalaman pertemanan di kita semua fokus mendengarkan nanti sebentar ada pertanyaan.
Sini pendiam, yang ini agak gembul. Apa? Ada karakter dari mereka masing-masing. Oh, Renata tuh pelit. Dia apa lagi? Oh, kalau siapa? Friji itu tukang pukul, kasar orangnya. Siapa lagi? Oh, kalau Stella itu tidak, Stella itu baik. Stella berarti yang paling dekat dengan adik Stella. Stella paling dekat. Oh, kalian dekat dekat. Oh, mereka dekat. Dan sekarang pertanyaannya itu, ada mereka sudah teman berapa lama? Dari kecil sama-sama. Oh, dari kecil teman dengan Renata. Jadi karena faktor dari kecil teman kita ini sudah berteman dengan temannya sudah lama, jadi dia sudah mengenal sikap masing-masing. Tadi Renata itu sikapnya bagaimana? Pelit. Terus tadi apa? Fiji itu sikapnya bagaimana? Tukang pukul. Benar. Terus tadi satu lagi, namanya siapa lagi? Stella itu sikapnya bagaimana? Baik. Jadi dari teman-teman yang tadi sudah kita dari yang Ocha ceritakan tentang teman-temannya itu, sifat siapa yang harus kita tiru dan teman-temannya tadi? Stella. Karena apa? Karena dia baik. Selain dia baik, apa saja yang membuat kita punya teman Ocha ini nyaman berteman dengan dia? Karena dia suka berteman dengan Ocha, dia baik dengan Ocha, dia punya sikapnya tulus, dia menyayangi Ocha dengan tulus. Terima kasih sayang. Jadi dari cerita yang kita teman Ocha tadi itu, kesimpulan yang kita ambil itu apa? Kesimpulan apa? Iya, jangan lupa jadi orang baik. Kita hidup di dunia ini, kita tidak kekurangan apa ya? Jadi kesimpulan yang kita ambil, kita harus bersikap seperti Ocha. Selain karena Ocha itu baik, Ocha itu tulus, kita namanya makhluk sosial itu kita harus saling menyayangi, kita harus memiliki sifat baik supaya kita bisa punya teman, karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia. Kalau kita berusaha untuk hidup sendiri, ya kita punya uang, kita punya obat, kita punya harta yang banyak, tapi kita itu makhluk sosial. Jadi ketika nanti misalnya yang namanya kita hidup, pasti kita juga akan mati loh, akan meninggal loh. Ya, maka dari kita baik yang sama, tidak mungkin kita bisa mengumpulkan diri kita sendiri loh. Jadi kita harus baik sama, kita berbagi kebaikan. Tidak dengan teman saja ya. Kita pulang dari sini, kita berbagi kebaikannya di tempat tinggal kita. Jadi misalnya kita punya tetangga nih, ada begini. Halo Ocha, bisa minta nasi sedikit kak? Ini kita punya nasi habis nih. Terus Ocha tuh, kalau Ocha juga dengan kekurangan, Ocha harus bilang begini, maaf tanpa atau tolong, kebetulan kami juga dalam keadaan di mana kami juga beras ini tidak ada. Tidak boleh harus bilang, pulang saya kata om, minta apa? Tidak boleh marah. Apa sih kata om minta? Harus sopan, harus berbicara dengan baik. Terus kalau ada yang datang ke rumah ini, boleh kami kita jauh. Kalau ada harus diberikan, harus diberi ya, tidak boleh sedikit ya, tidak boleh lebih ya. Sekarang ini sudah akhir dari kita mengenai pembelajarannya. Ibu mereka sudah berakhir dari pembelajaran hari ini. Kita tutup ini dengan doa ya. Ibu mengajak kita untuk berdiri, kita berdoa dulu ya. Berdiri, semuanya berdiri. Harus semangat, tidak boleh mengantuk. Tidak boleh mengantuk. Ayo berdiri. Berdiri semua. Berdiri dan sopan ya.